Banyak yang berharap banget Mario Aji itu bisa melangkah lebih jauh ke ajang Grand Prix setelah mengikuti ajang Junior World Championship, Chef Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup selama 3 musim. Nah, jadi saya sempat observasi kenapa sih banyak yang nonton, banyak yang suka. Mungkin karena banyak konten-konten yang membahas Mario Suryaji dan juga berita-berita online yang membahas Mario Suryaji. Oke, terus saya observasi kan kira-kira apa sih, apakah ini cuma apa ya, bisa dibilang cuma hype-hype sedikit-sedikit aja ataupun memang mereka akan terus menjadi penonton ajang yang diikuti Mario Shiraji. Ya, saya bikin sedikit rangkuman alasan kenapa penonton-penonton itu ingin Mario Aji masuk MotoGP. Ya, 5 alasan kamu ingin Mario Aji masuk MotoGP. Oke, gak usah bertele-tele, kita mulai dari yang pertama. 1. Seumuran. Ya, seumuran. Setelah saya observasi di konten ini dan ternyata banyak pendukung Mario Aji itu yang seumuran dengan Mario. Itu menarik banget, jadi saya pikir what gitu kan. Jadi ternyata mereka banyak yang wah ini ternyata kalau saya masih sekolah gitu kan, masih beda nasib apa segala macam. Banyak banget yang komentar seperti itu dan ternyata banyak banget yang seumuran dengan Mario Shiraji dan dia merasa kayak lu satu liting lo sama gue lo, istilahnya gitu kan. Jadi kalau biasanya kan kalau satu liting gitu kebanyakan ya itu akan lebih mensupport ketika ada yang menonjol gitu kan di ajang ya apapun lah, internasional ataupun nasional ataupun di tingkat sekolah, mereka akan mendukung. Beda dengan yang usianya lebih tinggi ataupun lebih rendah, biasanya akan malah membuli, biasanya sih seperti itu karena merasa apa sih lo bocah kemarin sore gitu kan. Tapi kalau yang seumuran biasanya akan mensupport. Itu kenapa ya? Itu jadi kayak kultur banget di Indonesia kali ya. Entah juga lah. Oke. Yang kedua, bosen. Ya, bosen nonton MotoGP itu di TV nasional, kan udah lama banget di TV nasional MotoGP itu tersiar. Namun nggak ada pembalap asal Indonesia yang ikut di MotoGP dan bersinar gitu kali ya. Jadi saya tanda kutip bersinar ya. Jadi mungkin ada, pun tahun ini pun ada, yaitu Andi Farid Istihar yang ikut di kelas Moto3, sebelumnya juga di Moto2 dan sebelumnya juga ada di Mas Eki. Namun ya bisa kita katakan secara data tidak terlalu bersinar ataupun ya di papan bawah lah ya di kelas-kelas yang mereka ikuti. Nah, penonton ini bosen jadi gitu, dan mereka berharap kayak dengan apa yang Mario Aji lakukan di ajang Junior World Championship, Chef Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup bisa dibawa ke ajang Grand Prix, atau paling nggak mereka pengen coba dong Mario Aji kasih kesempatan, coba dong gitu. Jadi mereka kayak bosen gitu kan tahu prestasi pembalap Indonesia di ajang Grand Prix. Nah, itu dia. Yang ketiga ya, yakin. Nah, yakin skill Mario Aji itu lebih baik ketimbang pendahulunya. Hampir mirip dengan yang poin kedua. Namun ini mereka udah kayak masuk ke unsur yakin. Tadi kan bosan, ini yakin bahwa mereka Mario Aji itu skillnya lebih baik ketimbang pendahulunya dan dapat raih podium setelah melihat aksi-aksi Mario Suryaji di Junior World Championship, Chef Moto3 dan juga Red Bull Rookies Cup 2021 ini. Jadi mereka tuh kayak yakin Mario Aji itu lebih baik ketimbang pendahulunya. Jadi kayaknya lebih keren Mario Aji nih ketimbang pendahulu-pendahulunya seperti Doni Tata Pradita, terus juga ada Raffi Topan Sucipto, terus juga Dimas Eki Pratama, ada juga Andi Farid Istihar ataupun Gary Salim yang sekedar wildcard. Jadi kayak mereka yakin bahwa Mario Aji lebih baik lah ya, tanpa mengecilkan pendahulunya. Yang keempat, umur. Ya, jadi mereka merasa karena Mario Aji masih muda dan sangat masuk kriteria usia pembalap internasional seperti Spanyol, Italia yang memulai karir di balap internasional. Jadi mereka tuh kayak yakin umur Mario Aji masih muda. Tahun ini dia 17 tahun dan mereka yakin ini pas loh umurnya untuk berjenjang di ajang Grand Prix. Jadi mereka kayak yakin umurnya tuh udah pas. Kalau yang dulu-dulu tuh kayak ketuaan gitu kan. Jadi kayak yang dulu-dulu pendahulu Mario ya, yang pembalap Indonesia yang di ajang Grand Prix, mereka yakin umur Mario pas banget dan juga skillnya kayaknya oke gitu kan. Terus kayak yakin gitu, terus bosen, terus umur balik lagi ya, poin 1, 2, 3, 4. Oke, ke poin kelima, Indonesia. Ya, mereka ingin Indonesia dinyanyikan di podium tertinggi MotoGP. Jadi bukan melulu lagu Spanyol atau lagu Italia. Simple ya. Jadi mereka pengen
Ayo dong kasih Mario, dan semoga itu Mario bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di podium tertinggi MotoGP. Jadi karena yang dikumandangkan adalah yang juara 1 dong. Kalau podium 2, podium 3 kan nggak dikumandangkan lagu kebangsaannya. Jadi poinnya seperti itu cuy. Saya cuma rangkum 5 aja. Mungkin kalian bisa tambahkan alasan kalian ingin Mario Aji masuk MotoGP. Ya mungkin maksudnya dari masuk MotoGP itu adalah masuk di Moto3 World Championship ataupun Moto2 World Championship. Jadi itu sih maksudnya, bukan MotoGP langsung ke tim Honda Repsol Team ataupun Yamaha Factory Racing ataupun Ducati, yang enggak itu. Maksudnya MotoGP itu di kelasnya MotoGP gitu lah. Maksudnya di satu grup rombongan MotoGP. Karena selama ini kan Mario cuma di kelas supporting class seperti Red Bull Rookies Cup ataupun CEF Moto3. Oke, tulis di kolom komentar alasan kalian ingin Mario masuk MotoGP. Tadi udah saya rangkum 5 alasan. Pertama ya seumuran, kedua bosen, ketiga yakin, keempat usianya yang masih muda, yang kelima adalah Indonesianya, agar Indonesia bisa ya harum lah di ajang MotoGP. Seperti itu aja. Mungkin gak usah berlama-lama. Terima kasih buat kalian semua yang telah Mungkin gak usah berlama-lama. Terima kasih buat kalian semua telah menyimak video ini sampai selesai. Sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.